Terima kasih Roh Kudus, Kau menolong kami hari ini untuk menerima firman Allah dengan sepenuhnya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Di dalam namamu yang kudus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya percaya sekalipun ya di kota kita khusus Singkawang hujan, tetap kita boleh datang dan bangun lebih awal menghampiri Tuhan. Dan saya mau ngajak kita belajar firman Tuhan lagi saudara. Matius pasal ke-18 ayat yang ke-21 sampai ayat 35. Saya akan bacakan buat saudara. Perikopnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, suruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojol sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara, saya percaya perikop ini atau ayat-ayat ini sering kita dengar dan dikhotbahkan di atas mimbar saudara, tentang pengampunan saudara. Nah, saya mendapati begini saudara, setiap hal yang mendatangkan kekecewaan, hal yang mendatangkan luka di hati, di jiwa, kepahitan, dendam, kemarahan, atau konflik di batin dan sejenisnya saudara, itu ternyata sangat berbahaya saudara, buat kehidupan. Ya mungkin selama ini kita yang mungkin yang mengalaminya saudara ya, kita dikecewakan, dilukai ya, entah itu oleh orang dekat kita, oleh sahabat kita, oleh orang tua kita, oleh pasangan hidup kita. Ya, kita beranggapan ya semua luka, semua kecewa, semua sakit itu saudara, konflik batin itu nanti otomatis akan berlalu ya, dan akan menjadi sembuh sendirinya saudara melalui proses perjalanan waktu yang ada saudara. Namun saya temukan ternyata itu tidak demikian seperti itu saudara. Ya, setiap hal-hal yang mengganjal di hati, ya, terutama luka, sakit, kecewa, ya, kalau itu dibiarkan dan tidak diselesaikan saudara dengan tuntas saudara, ya, itu ternyata sama seperti begini saudara.
Saya hari ini bawa sebuah buah. Ya, tahu ini buah apa saudara? Ini kiwi, ini enak sekali. Ya, kelihatannya buah ini mulus ya saudara, ya, bagus, segar. Ya, terus bisa bayangkan kalau ada seekor ulat di dalamnya, kita nggak tahu. Ya, misalnya ada seekor ulat di dalamnya saudara, maka ulat itu akan menggeroti semua bagian dalamnya pelan-pelan dengan proses waktu yang ada. Dan kalau buah ini tidak pernah diketahui ada ulat di dalamnya saudara, maka ketika di pohon lama-lama saudara, sebelum dia matang, maka buah ini sudah hancur dari dalam. Begitu nanti sudah tiba masanya untuk panen, dipetik saudara, maka buah ini akan menjadi buah yang busuk saudara. Kenapa? Karena ada seekor ulat itu menggeroti ya buah ini dari dalam saudara. Ya, dari luar kelihatan bagus, mulus seperti itu saudara. Nah, sama seperti kehidupan saudara dan saya, kalau kita tahu ada kekecewaan, ada luka, ada sakit, ya, ada konflik di batin kita, dan itu nggak pernah diselesaikan saudara, maka mungkin kelihatan di luar kita itu baik, tapi sesungguhnya di dalam itu rapuh. Gampang saudara, begitu nanti sesuatu di luar digoncang, maka yang di dalam itu tidak bisa menahannya. Dan orang seperti itu, ya, kondisi hidupnya akan menjadi orang yang seperti yang Alkitab katakan ini saudara. Kalau dia ada kepahitan, dia ada luka di hati, dia ada dendam, dia benci, dia tidak melepaskan ke semua, ya, itu seperti ulat yang menggeroti bagian hatinya saudara. Sebab hati itu adalah sumber kehidupan. Kalau ini nggak pernah dibereskan, orang itu tidak akan bertahan lama. Itu sebabnya hukum ini harus tahu, ini firman Tuhan. Kalau orang itu tidak pernah membereskan yang mengampuni, maka otomatis dia akan diserahkan kepada algozo. Algozo ini simbol daripada iblis, setan saudara. Dia akan menggeroti orang itu, menghancurkan orang itu, sampai dia melepaskan pengampunan saudara. Nah saudara tahu ya, orang dalam keadaan seperti walaupun waktu sudah berlalu bertahun-tahun sekalipun saudara, ya, setiap kali kalau orang itu ya dia teringat kembali akan peristiwa di mana dia mengalami dilukai, di mana dia dikecewakan, di mana dia mungkin dikhianati seperti itu saudara, maka rasa sakit yang sama yang pernah dia ngalami dulu itu akan muncul kembali. Nah biasanya lebih kompleks lagi saudara, lebih bertambah parah saudara seperti itu. Nah respon atau reaksi yang akan dia munculkan biasanya lewat kata-kata, lewat sikapnya, lewat perbuatannya saudara. Ya, dan itu akan terus memperburuk kondisi hidupnya kalau dia tidak pernah mau membereskan saudara. Ya, sepanjang kehidupannya orang seperti itu akan mengalami hal-hal yang tidak baik saudara. Ya, bahkan tanpa kecuali, kalaupun dia seorang pemimpin, apalagi pemimpin rohani saudara, entah pendeta, ya, entah pastor, ya, siapapun dia, tidak ada yang kebal di situ saudara. Setiap ganjalan yang ada di hati, kekecewaan, ya, yang luka-luka batin, itu perlu dibereskan saudara. Perlu dibereskan. Caranya bagaimana? Lepaskan pengampunan saudara. Lepaskan pengampunan. Tidak ada cara lain. Obat yang paling manjur untuk luka hati itu kecewa adalah pengampunan saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah, siapapun kita, ya, mau sehebat apapun kita pasti pernah mengalami kekecewaan. Kita pasti mengalami pernah dilukai. Siapapun kita, entah lewat pasangan hidup kita, entah lewat atasan kita, entah lewat sahabat kita, entah lewat orang tua kita, entah lewat anak kita, apapun itu saudara. Sedikit apapun, ingat baik-baik, itu seperti seekor ulat. Nah, kalau kita tidak pernah membereskannya, maka itu akan menggeroti dari dalam saudara. Saudara harus tahu ya, bahwa kehidupan kita, Tuhan berkata,
Kalau kita tidak melakukannya, maka iblis punya kesempatan untuk menghancurkan hidup kita. Kapan? Waktu nanti kita menjadi lemah. Waktu nanti kita mungkin disakiti orang lain lagi. Kita diingatkan kembali luka-luka itu, saudara. Dan dia punya celah untuk masuk dalam kehidupan kita, saudara. Karena memang dia tahu legalitasnya, saudara. Hukum Tuhan memang bicara seperti itu. Kalau kita tidak mengampuni, maka sepertinya tidak ada perlindungan Bapa bagi hidup kita, saudara. Bahkan saya mau katakan, kalau kita tidak mengampuni dosa-dosa kita yang dulu itu, walaupun Alkitab katakan sudah diampuni, dilupakan oleh Tuhan. Tapi kalau kita lihat konteks ini, saudara, di dalam konteks ini aja ya, soal pengampunan, saudara ya. Dikatakan kalau kita tidak mengampuni sama seperti orang itu, saudara, hamba yang jahat itu. Ya, dia tidak mengampuni sahabatnya, temannya itu. Dia ditangkap, dijebloskan lagi penjara, diserahkan kepada Al-Ghazal sampai dikatakan hutangnya dilunaskan. Hutangnya dilunaskan, saudara. Artinya hutang yang dulu yang sudah dilupakan oleh raja itu, saudara, diingat kembali. Dalam konteks ini, kalau kita tidak mengampuni, tanda petik, saudara, pengampunan Tuhan itu bisa dibatalkan yang dulu itu, saudara. Ayo, bereskan kehidupan kita sekecil apapun. Dan saya temukan juga, saudara, setiap akar pahit, setiap luka, setiap kekecewaan, itu kebanyakan itu menghasilkan penyakit bagi tubuh. Ada kanker, survei membuktikan kanker payudara yang sering muncul kepada ibu-ibu atau para wanita, itu muncul dari mana? Kebanyakan itu cara medis dikatakan karena jiwanya yang rusak. Stres, ada kepedihan. Itu kan kalau orang mulai kekecewaan itu akan muncul sebuah zat. Kita tahu bahwa semua kita itu di dalam hidup kita ada sel-sel kanker, saudara. Hanya sel kanker itu apakah bereaksi kuat atau tidak. Nah, kalau kita mengalami kekecewaan, kepahitan, maka sel kanker itu akan bekerja menggerus tubuh kita. Karena itu banyak wanita, ibu-ibu mengalami penyakit ini, saudara. Saya mendorong hari ini sama seperti buah yang segar ini. Kalau dari dalamnya itu, saudara, ulat itu harus dicongkel keluar, saudara. Memang untuk mencongkel keluarnya kadang itu perlu dilukai. Sama seperti ketika Tuhan menyembuhkan kita juga. Kadang Tuhan izinkan itu kesakitan yang baru untuk bisa menyembuhkan. Kadang sama seperti dokter, saudara. Dia kalau ingin menyembuhkan di bagian dalam tubuh kita, dia mesti melukai yang di luar, saudara. Kadang Tuhan izinkan luka-luka yang baru itu untuk menyembuhkan kita yang di dalam. Mari belajar yuk. Kita melepaskan semua sekecil apapun, saudara. Lupakan, singkirkan. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus waktu dia bertanya, Tuhan, apakah kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami 7 kali? Tidak. Tapi 70 kali 7 kali, saudara. Artinya apa, saudara? Itu bukan 70 kali 7 loh, sama dengan 450 kali. Bukan itu maksudnya. Kalaupun itu maksudnya 490 kali jumlahnya, itu artinya begini. Dalam waktu yang sama, ya, dengan orang yang sama, dengan kesalahan yang sama, kita ngalami. Apakah ada orang melukai kita di waktu yang sama, di kesalahan yang sama, dalam jumlah 490 kali, saudara? Tidak mungkin. Itu sebabnya Yesus berkata, pengampunan kita itu harus tanpa batas. Kita harus terus mengampuni, saudara. Begitu kita dilukai, kita harus mengampuni. Begitu kita disakiti, kita harus mengampuni. Begitu dikecewakan, kita harus mengampuni. Begitu kita melihat orang berbuat sesuatu yang tidak baik bagi kita, kita harus mengampuni. Nah, kalau kita melatih hidup kita seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang bermurah hati, orang yang mengampuni, orang yang tidak menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan, saudara. Nah, kalau kita belajar seperti itu, saudara, maka kita akan menjadi orang yang tidak gampang menyimpan sakit hati. Walaupun kita bisa sakit hati, walaupun kita bisa kecewa, saudara, tapi kekecewaan itu tidak tinggal di hati kita, di hidup kita. Saudara lihat orang-orang Israel, waktu mereka dibawa keluar dari Mesir, saudara, apa yang mereka bawa? Mereka bawa kehidupan Mesir. Walaupun mereka sudah keluar dari Mesir, tapi mereka bawa Mesir itu dalam hati mereka. Kenapa? Karena selama 400 tahun lebih mereka menjadi budak. Mereka disisa oleh orang-orang Mesir, saudara. Jadi tekanan, beban
kepahitan, kecewaan yang begitu merasuki hidup mereka, saudara. Nah, begitu Tuhan membebaskan mereka, ternyata secara fisik di luar mereka lepas, tapi dalam mereka membawa kekecewaan itu. Makanya berkali-kali mereka menghadapi tantangan, biarkan kami mati, biarkan kami mati, biarkan kami mati. Nah, itu ciri orang yang mengalami seperti itu, saudara. Saya mendorong hari ini dan seterusnya, ingat firman Tuhan ini, saudara. Dan apa yang saya sampaikan tentang buah, saudara. Sekecil apapun, begitu kita mengalami kekecewaan, langsung, saudara. Ingat, pengampunan itu bukan dilandasi dengan perasaan. Pengampunan itu dilandasi dengan kebenaran. Kehendak kita mau lakukan kebenaran Tuhan. Siapapun itu, saudara. Ya, dan tentu saudara ingat bahwa orang yang paling melukai kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Karena itu kita harus menjaga hati kita. Karena kita gak mungkin hidup bersama dengan orang yang dekat dengan kita. Kita terus menyimpan kepahitan dengan dia. Kita mesti menjaga hati kita, mengubah cara kita merespon. Ya, nah, kalau seperti itu, maka kita bisa membangun sebuah kedamaian hubungan dengan dia. Ingat, firman Tuhan berkata, usahakan damai itu kalau tergantung sama kamu. Itu tergantung sama kita, saudara. Ayo, lepaskan semua pengampunan. Kalau Anda mungkin mengalami sebuah kondisi kelemahan tubuh, jangan-jangan penyakit itu muncul karena ada luka, ada kecewa. Kalau Anda mungkin hidupmu itu labil, ya, pagi itu sukacita, sorenya, malamnya gundah gulana, galau. Jangan-jangan Anda sedang ada konflik batin di hati saudara yang perlu dibereskan dengan Tuhan. Jujur akui, nah kadang kita tidak mau melepaskan semuanya itu, kekecewaan, sakit hati, dan melepaskan pengampunan. Saya mau katakan, itu biasanya karena kesombongan, saudara. Kesombongan kita merasa benar, kita merasa betul, bukan kita yang salah. Dan itu menghambat pemulihan dalam hidup kita, saudara. Siapapun saudara pernah dilukai oleh suami, oleh istri, oleh orang tua, oleh sahabat. Ayo hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita lepaskan semua hal-hal yang bisa menggeroti kehidupan kita. Ingat, jangan biarkan kesalahan masa lalu, jangan biarkan kehidupan masa lalu mempengaruhi kehidupan hari ini dan hari esok, saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Biarkan kita bisa hidup bahagia. Ingat, kita lah yang bertanggung jawab menciptakan kebahagiaan kita. Karena Tuhan sudah memberikan kebahagiaan itu. Kita harus bisa menikmatinya. Caranya bagaimana? Ikuti jalannya, ikuti prinsipnya, ikuti perintahnya. Ikuti, lakukan seperti yang dia firmankan, saudara. Maka hidup kita akan berbahagia. Itu sebabnya Mazmur 1 berkata begini, berbahagialah orang itu yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia kan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Ia akan menghasilkan buahnya. Daunnya tidak akan pernah layu walaupun terik matahari datang, saudara. Saya berdoa kita semua mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan. Walaupun di tengah-tengah kesukaran penderitaan ada, kita bisa berbahagia. Ingat, kebahagiaan itu sebuah keputusan. Sama seperti kemarin saya katakan, ketenangan itu sebuah keputusan, bukan keadaan, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.